beberapa temen yang tadinya kita beda season, aku nggak mau ngejudge season orang kan, journey orang, tapi waktu itu kan kita beda sekali. Mungkin mereka ngejudge saya, nggak apa-apa, tapi ternyata kita dipertemukan lagi pas pandemi ini, kita malah bikin fellowship. Yes, orang yang teman-teman yang tadinya seasonnya beda, akhirnya kita entah kenapa Tuhan Yesus yang malah mengumpulkan itu semua. Aku malah amazed sama caranya Tuhan, di setiap orang, journey orang beda-beda, tapi itu dahsyat. Ya. Shalom God Lovers, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Apolonius Lase, di acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu di pukul 13 WIB. Ya, minggu lalu kita sudah mendengarkan kisah Bro Berry Likumahua, seorang musisi jazz ternama di Indonesia, di mana dari perbincangan saya dengan beliau, kita melihat bahwa beliau bisa meninggalkan kehidupan lamanya oleh sebuah panggilan atau sentuhan Tuhan di sebuah acara, dan akhirnya dia bisa kembali kepada hidup yang baru dan kemudian berkarir sampai hari ini. Nah, hari ini kita kembali menghadirkan Bro Berry Likumahua, tetapi dia tidak sendiri. Beliau bersama dengan seorang wanita yang kini menjadi istrinya. Wanita ini juga adalah seorang penyanyi jazz yang berlatar belakang Muslim. Ya, bagaimana kisahnya kemudian mereka bisa bertemu, dan bagaimana kisahnya juga istrinya ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, di studio Diaspora TV telah hadir Bro Berry Likumahua dan Adinda Salahita. Halo. Halo, apa kabar? Halo, shalom. Sehat ya? Sehat. Gitu. Oke, selamat datang di Diaspora TV kembali. Terima kasih. Kalau kemarin kita pakai online, tetapi sekarang kita udah langsung bertemu muka ya. Senang juga sih. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita akan awali dengan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu karena kasih Tuhan atas kami sehingga kami bisa bertemu di tempat ini Tuhan dengan anak-anak-Mu Berry Likumahua dan Adinda Salahita. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memimpin kami dan Engkau yang memberkati acara ini agar menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir acara ini kami persembahkan saja di dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, God Lovers, selama Anda menonton acara ini, Anda bisa memberikan saran bagi kami dengan menuliskan komentar di bawah video ini dan kemudian juga di ruang komentar. Dan Anda bisa memberikan like kalau Anda suka, atau Anda juga memberikan tidak suka dengan memencet tanda tidak suka. Dan bagi Anda yang belum memberikan subscribe, silakan subscribe sekarang. Dan dengan begitu Anda telah mendukung penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Kita mulai dengan Dinda dulu ya. Supaya God Lovers bisa mendapatkan gambaran jelas, sebenarnya Adinda ini besar di mana sih? Masa kecilnya dihabiskan di mana? Di Jakarta sih sebenarnya. Oh, lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, bertumbuh juga di Jakarta. Tapi orang tua memang asalnya papa dari Palembang, mama campur-campur. Mama tuh ada Belandanya, ada Manadonya juga. Oke. Ada Jawanya juga. Nah, nama Salahita itu dari mana? Itu marga atau gimana? Bukan. Oh, bukan. Orang pikir marga, bahkan dibilang marga dari timur, dan itu memang dikasih sama mama kalau nggak salah. Tapi aku tanya sama papa juga, dia udah nggak tahu artinya apa, dan mamaku kan juga udah meninggal dari aku kecil gitu. Oh gitu. Iya. Anda anak keberapa? Keempat. Oh, anak keempat. Berarti saudara udah di Jakarta semua atau masih di Palembang? Enggak, memang Jakarta. Papa juga orang di Jakarta semua. Gitu. Oh gitu, ya. Bisa cerita nggak sekolah di mana? Aku sekolahnya SD itu di Cendrawasih. Itu daerah Jakarta Selatan, deket Pasaraya situ. Terus SMP-nya aku pindah ke Al-Azhar Pusat. Terus SMA-nya Tarakanita. Jadi benar-benar beda-beda sekolahnya gitu, dan beragam-ragam banget gitu. Oh gitu ya. Iya. Kemudian mama
meninggal saat Anda kecil? Iya, umur berapa ya? 8 tahun kalau nggak salah deh, 8 tahun. Iya ya. Tapi papa masih ada. Masih ada, Oke. masih ada. Dan kan Anda sekarang pemusik ya, apa musisi gitu ya, bernyanyi. Kemudian itu bakat itu dari mana? Kalau sama papa mengakuinya papa. Tapi kalau keluarga bilang mamaku tuh dulu suka nyanyi Oke. gitu. Memang dari kecil aku waktu itu kan pernah dimasukin sanggar sama mama, sanggar Ananda, Lenong Bocah tuh dulu sanggar Lenong Bocah. Dulu kan banyak majornya tuh ada acting, ada nyanyi, ada apa. Aku tuh cenderung lebih sukanya ke yang nyanyi daripada acting gitu. gitu. Jadi memang dari kecil memang udah suka nyanyi. Tetapi tiba-tiba suka jazz itu? Sebenarnya kalau dibilang aku tuh sebenarnya bukan penyanyi jazz sebenarnya. Aku tuh lebih suka R&B. Memang rootsnya ada jazznya. Kalau dibilang nyanyi jazz aku juga nggak nyanyi jazz banget. Bisa belajar iya. Itu juga karena Papa Benny yang ngajarin dan Berry gitu. Tapi kalau misalkan itu aku lebih ke pop sama R&B gitu-gitu sih. Waktu itu diminta untuk reguler ya. Reguler sama bukan sama dia tapi sama papanya almarhum Papa Benny. Nah dari situ juga akhirnya belajar, terus memang katanya Papa Benny suara kamu tuh bisa gitu dan lain-lain. Akhirnya ya udah nyemplung juga di reguler di jazz. Nah orang tuh langsung mikirnya aku penyanyi jazz karena kan di keluarga musisi jazz gitu. Iya. Padahal aku sebenarnya rootsnya bukan di situ. Oke. Iya. Nah, ketika berkenalan dengan Om Benny itu berarti disitulah Anda bertemu dengan si Berry? Enggak. Aku kenalan sama Berry dulu. Aku tuh dulu pertama kali jadi backing vokal. Aku kan dulu startnya sebagai ibaratnya musisi profesional jadi backing vokal dulu kan. Nah pertama kali bekerja sebagai backing vokal tuh malah di bandnya dia. Pas masih BLP, masih ada BLP. Nah itu pertama kali ketemu Berry juga. Habis itu baru ketemu papanya Berry setelah kita menjalin hubungan. Oke, jadi kenalan dulu baru bisa tampil di musiknya Om Benny itu ya? Iya. Oke. Bro Berry, bisa cerita awal mulanya jatuh hati sama si Adinda? Sebetulnya dari pertama kali ketemu juga saya udah jatuh hati. Cuman ya waktu itu Bisa aja. saya ketemu Dinda tuh pertama 2007. Waktu itu kan dia masih sekolah ya. Masih kinyis-kinyis lah. Masih sekolah, masih umur berapa? Masih 17 gitu. Sementara saya kan udah 25-an gitu. Jadi saya pikir nggak mungkin lah, ini kan umurnya terlalu jauh segala macam. Cuman ya saya cuma sekedar suka aja dari awal ngeliat gitu. Ya udah terus nggak pernah berhubungan juga. Paling kita cuman kayak basa-basi biasa lah ya di web di social media gitu. Tapi nggak pernah yang menjalin hubungan gimana. Baru ketemu lagi waktu 2011 sebetulnya. Jadi setelah 2007 kenal 4 tahun kemudian. 2011 tuh baru ketemu lagi terus kayak kabar segala macam terus baru mulai akhirnya jadi lebih intens gitu. Pada 2007 itu bertemunya di momen apa? Jadi kebetulan kan saya tadi yang Dinda cerita saya main di satu buah acara jazz festival di Jakarta. Kebetulan itu bareng sama almarhum papa juga featuring, terus sama almarhum Glenn Fredly juga featuring. Lalu karena featuring sama Glenn Fredly ada satu lagu yang kita butuh backing vokal. Sementara itu acaranya cuma tinggal sisa 3-4 hari. Saya belum dapat backing vokal. Lalu ada teman saya yang menyarankan gitu kayak coba aja adeknya. Jadi kakaknya dia tuh saya lebih kenal sama kakaknya awalnya dulu. Sama si Putri namanya. Terus dia bilang coba aja tuh adeknya Putri gitu. Dia nyanyi juga. Mau gak ya diajakin backing vokal? Kayaknya mau deh gitu. Oh yaudah deh biar cepet biar gampang. Karena kalau nyari backing vokal lain juga sulit ya waktunya karena nggak ada latihan segala macem. Akhirnya kenalan lah sama dia langsung. Kita cuma latihan di kantor bahkan nggak latihan di studio. Jadi saya cuma ngajarin dia pakai gitar aja nih lagunya gini segala macem. Udah terus hari itu kayaknya hari Selasa apa hari Rabu gitu, hari Sabtunya tuh sudah manggung. Gitu. Jadi itu pertama kali momen ketemu dan pertama kali kenal di situ. Gitu kejadiannya seperti itu. Dan dari situ sudah mulai ada ini kayaknya boleh juga ini
Kalau dibilang naksir gitu ya bahasanya udah naksir dari awal. Pastilah ya. Saya udah suka. Cuman Karena ya, dirimu juga belum pacaran sebelumnya, belum ada saya pacar. udah ada pacar sebenarnya waktu itu. Oh udah Udah. dalam posisi pacaran juga Jadi waktu itu? sebenarnya kalau mau dibilang jujur, yang tadi kakaknya dia itu temennya pacar saya waktu itu. Jadi aku lebih kenal sama pacarnya dia. Iya dulu, dulu. mantannya dia. Iya. Cuma kan ya maksudnya saya juga cuman pas ngajak dia cuman suka ngeliat aja Iya, gitu. Karena saya iya. juga tahu saya juga punya pacar, umurnya juga menurut saya waktu itu masih jauh gitu. Karena dia masih di bawah 17 tahun kan waktu itu. Jadi kayak buat saya kayak nggak mungkin lah, saya cuma sekedar mengagumi aja gitu. Mengagumi. Makanya nggak pernah ada effort untuk kontak atau berusaha mendekati, nggak, sama sekali nggak ada. Jadi memang Iya. cuma kenal dari situ aja gitu. Dan akhirnya ya, Ternyata Puji Tuhan ya. Tuhan memang sudah merencanakan. Oke, Gitu. Dinda, Anda berasal dari keluarga Muslim dan kemudian akhirnya percaya kepada Kristus, ya kan? Dan tadi saya dengar Anda sekolah di Al Azhar juga. Artinya pendidikan agama memang cukup dilaksanakan dengan baik dong ya ketika itu. Iya, aku juga udah hatam 2 kali karena itu salah satu syarat juga ya untuk lulus kan. Dan ya kalau dibilang cukup taat, misalkan puasa dan lain, bahkan di masih pas aku pindah ke Tarakanita yang sekolah Katolik aja, aku tuh termasuk yang menjalankan agama dengan baik. Kayak misalkan yang lain, yang teman-teman muslimku pada nggak puasa, aku tetap puasa gitu. Jadi bener-bener lumayan taat sih. Jadi kamu alumni Tarakanita mana ini? Tarakanita Pulau Raya, Pulau yang Raya? cewek semua. Oh, I see. Ya. Baik, lalu setelah pacaran, ya kan? Kalian kan mempunyai latar belakang yang berbeda ini. Nah, itu Anda merasakan berdua nggak ganjalan bahwa kita berbeda, dan bagaimana komitmen saat itu? Sebenarnya awal kita pacaran itu kita akan jujur-jujuran, kita nggak mau yang langsung ke jenjang serius. Memang waktu itu kita masih belum bertobat, ibaratnya kalau orang bilang masih bandel-bandel. Jadi memang aimingnya tuh nggak ada. Jadi memang ya udah, latar belakang kita beda, ya udah bodo amat lah dibilangnya gitu. Dan aku memang kekeh, pas udah jalan pacaran juga bilang ke dia, saya nggak mau pindah ya, saya nggak mau pindah gitu. Karena ini kepercayaan saya. Tapi kalau misalkan tapi saya open minded gitu. Maksudnya saya kalau ke gereja, mama saya by the way Katolik kan. Jadi kalau ke gereja hal biasa. Jadi nggak ngaruh gitu. Terus abis itu tuh kita nggak ada masalah ya soal itu sebenarnya. Nggak ada masalah sih, karena memang dari awal tadi yang seperti dibilang, ya kalau buat saya waktu itu saya mikirnya kalau mungkin nggak ya gitu sampai nikah sama dia, karena kan pertama beda, ini pasti akan menjadi sebuah problem nih buat keluarga. Dari umur, dari agama. Umur juga waktu itu ya sebenarnya setelah kita pikir-pikir umur kita sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman waktu itu kan pas waktu itu kayak seolah-olah kayak jauh gitu. Iya. Dan akhirnya kayak agama juga beda, nanti keluarga gimana, jadi sebenarnya jujur nggak pernah kepikiran sampai bakal nikah gitu. Tapi waktu itu pun saya iseng-iseng aja ngobrol sama dia, kalau seandainya nih gitu lu nggak mau pindah, tapi seandainya gue mau ke gereja lu mau ikut nggak gitu, minimal acara Natal atau Paskah datang ya gereja sih. Oh no problem, dia bilang. Ya udah kita ngomong, terus saya bilang kita ngomong agak jauh nih, seandainya kita nikah nih ya beda agama deh misalnya gitu, bisa katakanlah, terus kita punya anak. Kalau kita punya anak, gue maunya anak gue ikut gue ya gitu. Saya udah ngotot dari awal gitu, boleh ya? Ya boleh-boleh aja gitu, ya udah gitu. Jadi cuma sampai sebatas itu sih kita obrolin, ya nggak pernah ada bayangan lebih dari itu. Cuman ya ternyata pada akhirnya bisa sampai sekarang. Iya. Gitu. Jadi memang ada perjumpaan sendiri. Ya saya nggak pernah maksa dia untuk harus ikut saya gitu. Saya pengen dia memang perjumpaan sendiri, dan puji Tuhan itu yang terjadi gitu. Jadi ada perjumpaan dengan Kristus itu. Iya. Nah, bisa cerita sedikit bagaimana perjumpaan Anda? Jadi pas aku pernah ikut dia pelayanan waktu itu di daerah Jakarta Pusat situ. Pelayanannya tuh kayak acara-acara bukan yang di gereja, acara Natal ya? Makan malam biasa gitu, terus ya cari dana gitu. Meja-meja gitu, jadi bukan kayak acara yang di gereja dan lain-lain gitu, makan-makan aja. Terus Acara aku di restoran ya? terus ikut, terus kayak ngerasa wah, memang saat itu aku udah menanyakan sih kayak, ini kekristenan tuh seperti apa sih, Tuhan Yesus tuh ada nggak sih, kayak gitu sebenarnya. Nah terus pas itu aku iseng, aku tuh memang suka nantang lah ibaratnya, kayak suka coba deh gitu kan. Jadi aku tuh suka lagu Give Thanks with a Grateful Heart, Give Thanks, kan. Nah lagi duduk terus aku bilang ke Tuhan, coba Tuhan, kalau Tuhan Yesus ada, mau dong lagu ini Give Thanks. Padahal tuh belum ada yang naik ya, belum ada penyanyi.
mau dong ada lagu give thanks nanti. Di acara itu. Di acara itu, lagi dalam hati ngomong gitu, nantangin Tuhan, tiba-tiba. Coba dong ada lagu itu. Gitu Iya, coba ada lagu itu. Memang apa nantangin sih sebenarnya. Terus tiba-tiba ada yang nyanyi, langsung lupa kunci apa, pokoknya kunci G ya gitu, misalkan kunci G, terus langsung dia nggak nyampe semenit lah. Give thanks with a grateful. Aku tiba-tiba nangis. Nah, aku nangis juga nggak tahu kenapa tiba-tiba nangis aja, bukan harusnya kan kayak amazed gitu kan. Ini malah nangis, lari ke kamar mandi sampai mamanya Berry pun nanya, kamu kenapa, kamu berantem gitu, padahal enggak. Aku nangis ke kamar mandi, ini kenapa sih nih gitu kan, terus duduk aneh banget. Aku tuh nggak langsung ngomong ya waktu itu ya, nggak langsung ngomong. Terus habis itu aku nantangin lagi, jadi aku coba masuk ke gereja. Cuman ikut ke gereja kan biasanya juga kalau misalkan di sekolah Katolik kan ke chapel kan, biasa aja. Jadi menurut aku biasa aja gitu. Ya udah aku ikut ke gereja, terus aku kayak sambil duduk doang gitu kan, udah ngantuk-ngantuk pagi-pagi lagi gitu kan. Terus aku nantangin Tuhan lagi. Tuhan, saya lagi ada masalah ini nih. Kalau misalkan Tuhan ada, boleh dong dijawab nanti jawabannya dari si pendeta yang lagi ini. Bener, dijawab. Terus aku sampai aneh banget, tapi ya udahlah, ini kebetulan. Aku tuh masih keras kepala, ini kebetulan banget. Karena memang ya bisa lah terjadi, aku masih percaya dengan yang namanya kebetulan dan lain-lain gitu. Ya udah, habis itu jeda berapa minggu depannya gitu, aku datang ke gereja lagi membawa masalah yang baru, yang menurut aku kayak ini kayaknya nggak mungkin deh dijawab dengan ayat atau apa gitu, kayak ini masalah yang agak kayaknya nggak mungkin lah, bukan masalah yang standar gitu. Mau dong Tuhan kalau misalkan emang jawabannya, aku nantangin lagi gitu. Tapi dengan perasaan yang sudah agak terdorong sih memang. Nih coba nih kalau beneran dijawab nih, ini gila sih gitu kan. Dan benar dijawab. Aku lupa sih masalah dan jawabannya apa, tapi benar aku udah terlalu amazed sama, lah kok bisa ngejawab ya, bisa jadi dari firman itu, dari apa yang Bapak Pendeta omongin itu bisa jadi jawaban untuk aku menghadapi masalah yang baru ini. Langsung di situ, oke, Tuhan Yesus, I trust you gitu. Saya percaya Engkau ada. Di situ aku minta dari perjalanan itu aku minta putus dulu sama Berry. Minta putus? Iya, kita coba jauh dulu. Iya, jadi biar saya mikir dulu, karena ini kan udah apa ya? Ya jangan-jangan maksudnya takutnya dia karena ikut cuman karena saya aja gitu. Saya harus mikir, saya tuh harus jadi pilihan pribadi kan, bukan karena mikir terpaksa. banget kan, jadi harus mikirin banget gitu, soalnya ini kan udah pribadi, udah gitu. Bagaimana keluarga juga harus dipikirkan kan? Iya, tapi sebelum itu aku tuh sebenarnya nggak masalah keluarga dulu, aku sendiri. Jadi kayak bener nggak nih, karena bener-bener karena emang aku terpanggil atau bener-bener ikut Berry gitu. Karena kalau misalkan aku ada apa-apa, kita ibaratnya gini, kalau kita bucin ya kan, terus putus, nanti yang ada runyam gitu loh. Nah, aku mau meyakinkan kalau bener-bener aku cinta Yesus itu dulu, dan Yesus bener-bener ada nggak kayak, aku masih bertanya-tanya gitu. Walaupun sebenarnya along the way, oh ini Tuhan ada nih, tapi karena ada apa ya, spirit warfare juga kali ya, ya kan. Jadi ya di situ sih prosesnya lumayan panjang. Selama berapa lama kalian jeda dulu? Oh, tapi enggak. Jedanya sebentar sih, cuma seminggu lebihan lah paling. Nah, apa yang Anda lakukan selama seminggu itu? Bertanya-tanya aja, diem. Terus bahkan aku pernah tidur. Ini orang mungkin ngerasanya aneh ya. Aku pernah cerita juga karena aku pernah tidur gitu di kamar kakak, cuma diem aja. Terus tiba-tiba kayak lagi, aku tuh emang pemikir banget, maksudnya apapun tuh dipikirin gitu. Jadi mikir gitu, terus tiba-tiba Tuhan Yesus ada nggak ya gitu. Terus mikirin hubungan gitu. Terus tiba-tiba ada cahaya putih gitu. Terus aku sampai kaget. Terus di situ kayak pada Tuhan Yesus ya, kayak yang bertanya-tanya gitu. Jadi lebih apa ya, dalam jeda itu aku lebih mikir banyak, lebih benar-benar bertanya-tanya, dan ini sih, ini yang aku baru sadar sekarang. Tuhan Yesus tuh kayak lagi, yuk relationship sama saya yuk gitu. Nggak hanya sekadar percaya, tapi ada hubungan gitu. Ya, Anda mengartikan hubungan seperti apa dengan Tuhan Yesus? Deskripsinya seperti apa? Kalau waktu awal tuh bener-bener seorang ayah sih, seorang papa gitu. Jadi memang
Aku tuh dulu bukan terluka sih, sebenarnya ada, kalau dibilang kepahitan enggak juga sih, ada missing puzzle, karena kan aku udah ditinggal sama mama kan, Ya, di terus umur aku 8 masih tahun tadi ya. kecil gitu, terus papaku juga dia pilot kan, jadi bener-bener sibuk dan aku ngerasa kayak sendirian gitu-gitu, terus nah Tuhan tuh kayak kasih puzzle yang selama ini hilang, kasih ke aku, oh ini loh missing puzzle, jadi aku merasa Tuhan tuh yang seorang ayah, seorang papa yang menolong aku dalam journey aku dalam kehidupan ini gitu. Oke, kalau Bro Berry selama penantian pencarian si Adinda, Anda beri masukan ke dia seperti apa? Kebetulan sebetulnya dari awal pun saya mulai jalan sama dia dan udah mulai makin serius nih, saya pun udah sering doain dia tiap malam sebetulnya. Jadi tiap kali saya mau pulang, kita ya kan peluk gitu kan, mau pulang gitu saya peluk gitu, cuman sebenarnya saya tumpang tangan gitu, saya doain dia, saya bilang Tuhan dalam hati aja, Tuhan perkenalkan dirimu sendiri, jangan saya yang kenalin gitu, karena kalau saya kenalin bisa jadi maksudnya gini, saya ngerasa pada masa itu kan hidup saya masih berantakan gitu, saya ngerasa ya gue belum jadi representasi Kristus yang baik gitu, saya nggak mau saya merusak gambar itu, jadi biar Tuhan aja yang memperkenalkan diri sendiri. Jadi waktu akhirnya dia perjumpaan itu, saya lebih banyak diem sejujurnya, kecuali dia bertanya. Nggak, kecuali dia bertanya, begitu dia nanya saya jawab gitu. Jadi saya sebisa mungkin diem aja gitu. Saya nggak mau interfere, maksudnya saya ngerasa saya nggak perlu. Saya yakin bahwa Tuhan tuh punya caranya sendiri dalam memperkenalkan dirinya. Karena kan Tuhan kenal sama masing-masing kita kan. Dia kan kenal sama kita seperti Bapak kenal sama anaknya gitu. Jadi saya yakin cara Tuhan ngomong ke saya sama cara Tuhan ngomong ke Dinda beda gitu. Jadi saya nggak mau sok tahu, sok nolongin Tuhan lah, tanda kutip, saya nggak mau sok motong di tengah. Jadi setiap kali dia bertanya baru saya jawab gitu. Misalnya dia nanya yang berhubungan tentang sejarah Kristen atau berhubungan apapun, saya sebisa mungkin saya jawab. Tapi saya nggak pernah, istilahnya nggak pernah nyokokin gitu, kayak nih lu baca ini gitu, nggak pernah gitu. Cuman saya cuma kasih tahu sama dia bahwa Kristus tuh kasihnya gede banget gitu. Saya cuma selalu ingetin itu bahwa kasihnya Kristus tuh besar dan dia mati buat kamu gitu. Bahkan kamu belum kenal dia udah mati buat kamu. Saya bilang, cuman itu aja yang saya bisa sampaikan dulu gitu. Oh bahkan pernah kita bahas, aku masih belum kenal Tuhan Yesus ya. Aku pernah bilang kalau misalkan percaya Yesus tapi nggak mau agamanya, nggak mau Kristen, boleh nggak? Aku nanya gitu karena aku tuh emang sudah bertanya-tanya kayak seperti itu. Iya, terus saya bilang sama dia, nggak apa-apa selama kamu akui dia mati di kayu salib, karena itu yang paling penting. Saya bilang kamu akui dia mati di kayu salib dan kamu akui dia sebagai Tuhan, no problem, kamu nggak harus Kristen pun, saya bilang gitu. Karena agama sebenarnya tidak menyelamatkan. Iya, maksud saya in a betul. sense agama kan cuma agama, tapi in a sense ketika kamu percaya dia Kristus sebagai Tuhan, sebenarnya kamu pengikut Kristus gitu kan. Saya bilang. Yes. Dan Anda jalanin itu, lalu terus kalian pacaran selama 7 tahun. 7 tahun itu Anda lalu bertobat. Kata bertobat mungkin bisa diartikan keluar dari cara-cara pacaran yang lama yang tidak diperkenan di hadapan Tuhan. Nah, apa perubahan yang terjadi dari pertobatan itu? Mungkin Bro Berry. Iya, tadi seperti kita jelasin waktu kita pertama kali jalan, karena kita belum, ya saya udah Kristen dari dulu tapi saya belum sepenuhnya menjalani kehidupan yang benar gitu. Jadi masih berantakan lah kalau saya boleh bilangnya, bahasa gampangnya berantakan gitu. Pacarannya juga masih pacaran cara dunia gitu. Waktu kita ketemu Tuhan sama-sama 2015, itu kan ketemunya memang kita lagi pelayanan sebetulnya. Lucu ya, kita ngaco hidupnya tapi pelayanan gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan bertemu sama kita di saat itu, dan di momen yang sama waktu saya terima kata-kata itu dari Tuhan bahwa saya harus berubah, saya sampaikan ke Dinda, dan ternyata Dinda juga dapat yang sama, bahwa dia juga ngerasa oh ya yuk kita berubah. Jadi 2015 itu benar-benar kita menjaga dan mengubah gaya berpacaran kita sih. Kita benar-benar kalau boleh dibilang yang dulunya nggak kudus, kita sangat fight akhirnya untuk menjaga kekudusan tersebut gitu. Dan akhirnya kita, cara gampangnya waktu itu selama berapa tahun itu kita lari akhirnya dari setiap kali ada, maksudnya gini, ketika ada hal-hal yang mulai mengacu kepada hal yang nggak kudus, kita langsung lari. Jadi misalnya gitu saya pulang pasti buru-buru, gue harus pisah dari lu nih, jangan sampai kita ke bawah suasana terus kita lupa sama apa yang kita udah janji di hadapan Tuhan gitu, kita udah komitmen. Dan untungnya puji Tuhannya buat saya pribadi, saya ngerasa maksudnya kita berdua benar-benar teammate, dalam artian Dinda berketetapan yang sama seperti saya berketetapan gitu. Karena buat saya nggak cukup sekedar ngambil keputusan kan. Waktu kita ambil keputusan kita harus ambil ketetapan, dan ketika ambil ketetapan itu mempengaruhi semua tindakan kita gitu. Dan puji Tuhannya kita berdua on the same page gitu. Kita sama-sama ambil keputusan dan ambil ketetapan gitu. Dinda, bagaimana juga Anda, perasaan Anda ketika memutuskan untuk saya akan hidup kudus di hadapan Tuhan? Sebenarnya ini aku dapat hikmat dari Tuhan adalah gini, nggak harus declare yang awal, aku nggak terlalu declare, tapi aku jadi contoh
Sampai mereka bertanya-tanya nih, Dinda kok berubah jauh lebih baik, kenapa? Tuhan yang dia sembah siapa? Kan sampai kayak gitu. Nah tapi pas aku bilang ke papa, itu tuh sebenarnya kita udah rancang nih, ah ya udah deh aku ngaku ke papa nih pas nanti waktunya tepat dan. Ternyata rancanganku dibubarkan malah pakai rancangannya Tuhan. Jadi tiba-tiba aja seketika aku Roh Kudus yang gerakin untuk sekarang waktunya kamu ngomong sama papa. Ya udah habis itu memang besoknya nggak kayak drama-drama yang kayak gimana, cuman besoknya malah papa juga malah baik banget sama aku, malah gini, hubungan aku dan keluarga jauh lebih baik malah. Justru lebih baik. Setelah memang ada drama-dramanya iya, cuman aku nggak mau bahas itu, tapi ternyata karena aku respon dari aku dan Tuhan, ya tadi aku bilang kenapa sih aku anggap Tuhan itu sebagai papa ayah, karena juga mendidik aku. Nah mendidik aku tuh gini, responnya aku dididik, gimana harus berperilaku depan keluarga. Nah itu jadinya aku dan keluarga juga jadinya jadi lebih baik, dan aku bagaimana aku bisa mengimpartasi kasihnya Tuhan dan lain-lain gitu. Terus kalau sama temen pernah dijauhin, ini juga pernah jadi saksi. Maksudnya aku bener-bener cuman temenannya ya udah gitu aja. Tapi ternyata ini kerennya, ini aku cerita dikit ya. Beberapa temen yang tadinya kita beda season, aku nggak mau ngejudge season orang kan, journey orang. Tapi waktu itu kan kita beda sekali. Mungkin mereka ngejudge saya, nggak apa-apa. Tapi ternyata kita dipertemukan lagi pas pandemi ini, kita malah bikin fellowship. Dia sudah juga terima Yesus. Yes, orang yang teman-teman yang tadinya seasonnya beda, akhirnya kita entah kenapa Tuhan Yesus yang malah mengumpulkan itu semua. Aku malah amazed sama caranya Tuhan, di setiap orang journey orang beda-beda, tapi itu dahsyat banget. Ya, Gitu. ya bisa jadi apa yang kalian jalani bisa juga dialami oleh anak-anak muda di luar sana ya. Artinya Yes, amin. Setelah memutuskan hidup kudus dari tahun 2015 ya, itu keputusan yang benar-benar menjadi batu loncatan atau starting point ya untuk menuju hidup kudus sampai sekarang. Nah, pada tahun 2018, tepatnya di 11 Agustus 2018, Anda memutuskan menikah, ya kan? Anda datang, tapi menikahnya di Ambon ya, di Iya, di Pastor Ambon. Kris Manusama. Iya. Ya, Pak Kris juga pernah kita wawancara di sini. Dan mungkin kenapa harus di Ambon ya? Tapi jawabannya nanti setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan kita dengan Bari Likumahua dan Adinda Salahita. Ya, tadi kita sampai pada pertanyaan Anda menikah ke Ambon. Mungkin bisa cerita kenapa harus di Ambon? Kenapa ya? Kita juga bingung. Karena kita jatuh cinta sama Ambon. Ya, dia kalau saya sih obvious karena saya memang keluarga saya dari Maluku, dari Ambon. Ya buat saya kalau bisa menikah di Ambon, pertama karena memang kita pengen settingannya pantai gitu, dan buat saya laut di Ambon tuh kan indah sekali gitu. Buat saya instead of ya kalau orang biasanya di Bali gitu, kalau saya sama dia kenapa kita nggak di Ambon aja gitu, kan memang saya darahnya dari sana gitu. Lalu alasan berikutnya adalah memang karena ada Papa Kris Manusama di sana, karena
kita membangun kedekatan dengan GBI Rock Ambon gitu. Jadi kita merasa kayaknya kalau menikah di under mereka kayaknya asik ya gitu, enak gitu. Lalu alasan berikutnya sebenarnya alasan keluarga sih ya, karena keluarga Dinda kan mungkin kita takut belum semua bisa menerima gitu. Walaupun kalau keluarga inti sih sudah menerima, waktu itu pun akhirnya kan berangkat sekitar berapa orang waktu itu? 16 orang ya berangkatnya keluarga. Sebenarnya kita pengen intimate Dan juga kita pengen sih. intimate gitu. Kita pengen Nggak lebih dari, kalau bisa yang datang di pernikahan kita tuh nggak lebih dari 150 orang lah. Kita pengennya memang teman-teman deket aja yang memang kenal banget sama kita, journey-nya kita. Jadi waktu itu salah satu alasan mudahnya itu sih ke Ambon supaya ya udah lebih intimate. Dan memang yang mereka yang memutuskan untuk berangkat adalah orang yang benar-benar dekat sama kita gitu, karena mereka sampai mau mengorbankan waktunya untuk berangkat gitu. Itu sih beberapa alasannya, dan puji syukur banget, maksudnya benar-benar sesuai dengan gambaran yang kita kepengen gitu, dan akhirnya bisa terlaksana di sana gitu. Gitu ya. Nah, setelah menikah pernah berantem gak sih? Oh, Langsung. pernah banget kita Langsung. 2 bulan setelah menikah, ini ngomong aja ya. Ngomong aja nggak apa-apa. Itu si penipu bisa aja susupin. Aku udah isi kalau nggak salah. Itu Iya, kita udah bahkan aku mengeluarkan kata cerai. Oh my God. Yes, ini pas untuk pasangan muda ya. Mau pacaran lama selama apapun, tapi nikah tuh itu beda lagi. Season yang baru. Jadi kita makanya konseling pernikahan itu sangat penting. Ya. Nah, kenapa waktu itu juga lupa sebenarnya karena apa ya, berantemnya tuh kita lupa banget. Itu memang cara Biasanya penipu. hal sepele. Biasanya Hal gitu. sepele, hal Jadi yang nggak sepele jelas banget. jadi rame gitu. Iya, dan memang si penipu kan suka banget menghancurkan keluarga kan. Iya. Nah, itu yang kita harus sadari gitu. Jadi makanya pas lagi berantem, tiba-tiba aku dapat hikmat. Jadi pas konseling tuh kita sama GBI Rock Ambon, kita disuruh list di handphone tuh ada list gitu, kayak apa sih yang kita suka dari setiap pasangan kita gitu. Misalkan aku suka sama Berry, kenapa dari hal sepele juga gitu, sampai udah terkumpul 10 lebih gitu. Dan itu kalau bisa setiap hari nambah. Nah, karena kan kita manusia cenderung gini, mengingat kesalahan aja lebih biasanya gitu kan. Yang nanti kalau udah kesalahan ini, yang kebaikannya kayaknya dilupakan gitu. Nah, itu kita belajar untuk apa sih yang kita suka dan membangun kasih mula-mula. Jadi pas itu aku dapat hikmat. Coba lagi marahan nih, lagi berantem besar. Tuhan bilang, udah buka, sambil nangis, buka itu, masih gengsi kan, buka list kamu kenapa suka sama aku, nanti aku juga bilang nanti. Terus kita bacain, habis bacain, sorry ya, ini. Dari situ kita mengingat kalau memang nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri, harus pakai kasihnya Tuhan Yesus gitu. Ya, dan Bro Berry kemarin di episode yang lalu mengatakan bahwa iblis memang nggak mau berhenti untuk mengganggu kita. Yeah. Dan ada yang disampaikan oleh Bro Berry bahwa ada satu cara untuk kita harus tahu bahwa iblis sudah kalah. Jadi jangan mau dirongrong oleh iblis. Luar biasa. Betul. Dan mungkin apa yang kalau Berry, apa yang Anda merasa harus marah sama Adinda? Maksudnya waktu itu? Waktu itu? Wah, saya nggak ingat, jujur aja nggak ingat. Ngeselin. Kita menurut saya gini ya, kadang-kadang iblis tuh bisa pakai segala cara yang untuk gimana caranya masuk akal. Ya. Kan harus masuk akal gitu. Kalau dia bikin kita tuh harus masuk akal gitu. Kalau kita berantem tuh harus sampai kesel banget. Nah, makanya tapi saya belajar sih, maksudnya kesini saya makin belajar bahwa ketika saya berantem sama dia untuk hal yang nggak jelas, saya langsung curiga. Ini kayaknya ada campur tangan si, maaf kalau saya pakai kata-kata ini ya, campur tangan si kampret saya bilang. Kampret. Si kampret nih. Karena saya udah tahu banget nih, kayaknya berantem sama dia hal yang sepele gitu, bisa sampai hal yang nggak penting. Ya. Kenapa sampai semarah ini ya gitu? Kenapa ada amarah yang luar biasa banget? Biasanya saya coba tenangin diri tuh, saya bilang, Tuhan ajarin saya dong, saya bikin apa nih gitu. Ini kenapa saya sampai kayak gini gitu. Biasanya setelah itu saya akan langsung samperin dia, saya peluk aja, udah sorry ya. Berarti ini bukan gue sebenarnya nggak kesel sama lu gitu. Cuman memang ini usahanya si penipu aja buat bikin kita. Karena saya akan percaya bahwa tadi yang Dina bilang, iblis tuh nggak suka banget persatuan keluarga. Unity tuh dia nggak suka banget gitu. Makanya saya sama dia kita harus selalu jadi satu, dan Tuhan yang menjadi Tuhan yang menjadi senternya gitu. Jadi buat saya sama dia harus berpusat sama Tuhan, dan kita berdua harus selalu bisa jadi teammate yang baik. Ya. Gitu. Dan intinya tadi itu datang legowo, memaafkan, mengucapkan kata maaf ya. Iya. Dan tadi yang menarik adalah tips yang dari Adinda itu bahwa ayo tuliskan apa yang Anda sukai dari pasangan Anda.
Dan itu jalan ya, berdampak ya. Buat saya sih waktu itu, Sukses. waktu pas dia ngomong itu sangat berdampak banget. Saya nggak nyangka juga di tengah-tengah itu dia tiba-tiba ingetin itu. Saya nggak inget, begitu saya buka notes di handphone, saya langsung lihat. Bahkan nggak perlu sampai, jadi saya kalau nggak salah ada 25 catatan gitu apa aja yang saya suka dari Dinda. Bahkan nggak sampai nomor 7 gitu saya udah langsung luluh gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh ya udah stop cukup. Gitu. Jadi memang Nggak kadang-kadang ada alasan untuk berantem lagi. iya, karena menurut saya memang kalau kita bicara berhubungan sebagai suami istri itu kan kita nggak lagi bicara cinta-cinta kayak remaja ya. Karena kita lagi bilang ini ambil keputusan yang seumur hidup gitu. Seumur hidup dan kita bicara bahkan sampai kekalahan kalau perlu gitu kan. Jadi kita bicara bukan lagi sebuah hubungan yang dilandasi oleh cinta tanda kutip tapi oleh kasihnya Kristus gitu. Jadi yang mengikat kami itu kan sebenarnya bukan cinta, harusnya kasih Kristus dan komitmen kita berdua yang mengikat gitu. Jadi benar-benar Yesus dijadikan sentral ya. 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 Nah, di masa pandemi Anda kemudian berdua membuat Sound of Hope. Oh, dari sebelum pandemi itu. Oh, sebelum pandemi Dari malah sebelum ya. pandemi, ya. Dan sampai sekarang masih berlanjut. Masih. Ya. Kalau pas pandemi itu Sons and Daughters itu yang Oh iya, kalau pas sekumpulan pandemi yang teman. Sons and Daughters yang tadi Oke. dia cerita itu. Bisa cerita nggak motivasi dan tujuan dari Sound of Hope sama yang tadi itu selama pandemi itu? Oke, kalau Son of Hope itu kan memang sebetulnya diawali bahkan sebelum bertobat lucunya. Jadi Son of Hope itu sudah ada dari Januari 2015. Saya sama Dinda ambil keputusan di waktu kita lagi pelayanan itu kan Februari 2015. Nah lucunya Januari itu sudah mulai tapi awalnya namanya Musicians for Jesus. Jadi saya cuma kumpulin teman-teman yang Kristen, ada tempat kebetulan waktu itu kita sama satu orang pendeta, kita bilang ada tempat nih boleh dipakai setiap hari Senin. Udah yuk kita kumpulin teman-teman Kristen yuk, ngapain kayak kita praise and worship kayak gitu kan. Waktu itu kan saya latar belakang dari gereja Presbyterian ya, GPIB. Saya sebenarnya nggak ngerti gitu praise and worship itu apa gitu. Tapi udah kita kumpul aja, kita nyanyi-nyanyi, puji-pujian lah, kebaktian lah saya bilangnya dulu gitu. Lalu banyak peminatnya. Terus akhirnya Februari 2015 bertobat, terus ketemu sama Om Kris Manusama, Pak Kris, terus dia langsung mengarahkan, dia bilang udah ganti nama aja, jangan Musicians for Jesus, jadi Son of Hope aja, karena kita bicara harapan itu lebih luas. Karena kalau kita bicara, kadang-kadang orang tuh udah antipati duluan begitu dengar nama Jesus, oh ini kekristenan nih, kristenisasi gitu. Tapi kalau dengar nama Son of Hope kita bicara harapan, nah Yesus itu sendiri kan harapan gitu. Jadi ide awalnya adalah mengumpulkan musisi-musisi Kristen yang mungkin merasa tertolak di gereja, mungkin merasa dia nggak bisa jadi dirinya sendiri gitu. Dikumpulin yuk kita ibadah bareng-bareng. Tapi dalam perjalanannya berkembang malah menjadi ada orang art di sana, ada orang dance di sana, orang desain grafis, macam-macam berkumpul di tempat yang sama. Akhirnya kita bilang, oh ternyata yang kita lagi belajar di Son of Hope adalah kehidupan yang berdasarkan gaya hidup penyembahan. Dalam artian worship culture gitu. Kita bukan lagi bicara bergereja atau beragama, tapi kita bicara kehidupan kita setiap hari yang menjadi persembahan yang hidup gitu kan, Roma 12 ayat 1. Dan gimana caranya kehidupan itu nggak cuma sampai di mimbar aja gitu. Jadi kalau buat kita penyembah sejati itu nggak hanya menyembah waktu dia di mimbar atau di ibadah, penyembah sejati itu menyembah dalam kesehariannya gitu. Itu yang didasari dari Son of Hope. Nah kalau Sons and Daughters sebetulnya tadi diceritain sama Dinda itu dari Komsel, teman-temannya Dinda aja yang tadinya mereka sempat terpisah. Ya bahkan yang sebenarnya diawali oleh teman aku. DM mau Bible study gitu. Waktu itu dia juga belum, sebenarnya dia masih antara pilihan dua agama gitu ya kalau nggak Iya, salah. dia masih bingung. Tapi dia pengen Bible study. Nah salah satu temen aku yang sudah lahir baru juga itu, Udin bikin aja. Ya udah kita kumpulin teman-teman. Tadinya anak Tarki tapi beberapa ada yang bukan anak Tarki, kita bikin. Ya udah saling sharing, kita saling Bible study di situ gitu. Dan kebentuknya karena pandemi, jadi ya ternyata pandemi ini menjadi berkat juga. Dan akhirnya saya pun diajak untuk, awalnya kan tadinya cuma cewek-cewek aja nih, cuma teman-temannya Dinda di Tarki, lalu mulai banyak yang gabung. Akhirnya saya juga diajak gabung sama Dinda untuk ikut memberikan insights apapun yang saya punya juga, yang mungkin apa yang saya belajar gitu, saya bisa sharing sama mereka. Dan akhirnya terbentuklah itu Sons and Daughters, kita namanya Sons and Daughters gitu, anak-anaknya Tuhan lah gitu, boleh dibilang gitu. Luar biasa. Nah, sekarang hadirlah Jeremiah, Ada itu situ. si J, ya ada. si J, ya kan? Dan ini akan pasti mengubah kehidupan Anda, pasti kehadiran anak adalah hal yang ditunggu-tunggu. Nah, ada yang berubah nggak? Adakah yang kemesraan ada yang berkurang atau tidak? Enggak ya kalau kemesraan. Kita enggak, karena kita memang tidak pandang anak tuh sebagai beban. Iya. Jadi paling dinamika di dalam kehidupan ada yang berubah
iya dinamikanya memang ada yang berubah. Kayak misalkan biasa kita bangun paling pagi jam 9, jam 10, ini 7 udah jam bangun 7 udah sekarang. Iya, ini bangun. sambil ada foto-fotonya. Ya Si itu, J. itu pas ulang Udah tahun lumayan. dia Ini pas kedua. ulang tahun kedua ya. bener. Kedua ya. Mm-mm. Iya, Berarti betul. dia lahir tahun 2019 bulan Mei. Oke, barusan beberapa bulan lalu ya, Mei ya, ulang Iya. tahun. Mei Iya, ulang dia tahun, sekarang bener. 2 tahun 2 tahun 5 bulan sekarang ya. Tapi kelihatannya dia juga ini ya, naga-naganya ikut papanya ini musik juga Musik ini. juga kayaknya. Hah? Belum Apa tahu musik? sih, belum Kira-kira belum tahu ya. Saya sih nggak, karena sama seperti saya dibesarkan sama papa dan mama nggak ada paksaan untuk ke musik. Saya juga nggak kepengen paksa-paksa dia. Tapi karena memang mungkin environment kita di rumah kan memang musik setiap hari, di Iya. mobil pun musik. Jadi sekarang dia pun ketertarikan sama musik lumayan gawat sih. Saya kaget Iya. juga. Maksudnya dia bener-bener tadi aja perjalanan ke sini dia kan punya playlist di salah satu online streaming yang kita punya tuh, dia punya playlist yang harus diputar tiap kali dia di mobil. Dia udah punya lagu-lagu pilihan yang dia suka dan dia pasti ikut nyanyi gitu sepanjang perjalanan. Jadi udah kita udah terbiasa kalau di jalan tuh lagu-lagunya dia, tapi bukan lagu anak-anak ya. Jadi lagu-lagunya Kirk Franklin, Franklin. lagu-lagu Luther Vandross. Luther Vandross, lagu-lagu yang memang berat sebetulnya segmennya. Gitu. Iya, iya. Dan mulai kecil sudah diajarin untuk lagu-lagu dan kemudian bagaimana soal kerohanian, diajarinya bagaimana? Kita memang udah, kalau kita mau mencetak generasi baru pasti kan kita juga harus jadi contoh ya. Jadi sebenarnya ya yang kita lakukan adalah jadi contoh, kayak misalkan kita doa depan dia, nanti dia udah terus, atau kita suka nyanyi kalau malam, terima kasih, sekarang dia nyanyi itu. Tapi kita memang tidak mau yang gimana ya, nggak mau yang jadi orang tua yang kolot gitu. Nah, tapi yang penting kita jadi contoh. Makan, ayo nak makan berdoa, atau kita Berdoa kasih dulu. tahu value-nya kenapa sih harus berdoa. Iya. Karena Tuhan Yesus loh yang kasih makanan ini, Tuhan Iya. Yesus yang kasih mainan. So kamu harus say thank you sama Yesus. Udah gitu aja sih, paling terus sekolah Iya. minggu. Aku kasih buku-buku yang Alkitab yang buat anak-anak. Jadi emang biar dia explore sendiri dan kasih tahu kalau Tuhan tuh mengasihi dia. Udah itu aja sih sebenarnya, nggak Ini macam-macam. foto Berry waktu rambut pendek ya? Iya, belum gondrong. belum gondrong ya, Belum sekarang udah gondrong. gondrong. Wah, iya. Oke, apa enggak dia mau adek? Belum ya. Aku udah nanya sih. Dia kayaknya pernah jawab mau, pernah jawab nggak mau. Tapi Oke. aku kayaknya nanti dulu. Kalau saya pribadi sih maksudnya saya sangat masih menikmati melihat dia bertumbuh dengan prosesnya dia sekarang gitu. Jadi saya lagi Iya, sangat iya, menikmati. iya. Saya bilang sama Dinda ya, kalau memang sudah waktunya pasti kan Tuhan juga kasih tahu gitu buat saya sih gitu. Jadi sejauh ini sih belum ya gitu. Cuman ya saya nambahin dikit apa yang tadi Dinda bilang. Saya yakin seorang anak itu kan kita nggak bisa paksa dia untuk berjumpa sama Kristus. Pada akhirnya dia harus mengalami itu sendiri. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memuridkan dia dengan tanda kutip. Dalam artian kita mengajari dia untuk punya spiritual disiplin gitu. Seperti kalau bangun pagi kita ngucap syukur. Saya bilang sama dia, kita ngucap syukur. Terutama Dinda nih yang sangat-sangat ini. Ayo ngucap syukur dulu sebelum kamu main atau sebelum apapun. Mau tidur juga kita ajarin, yuk berdoa. Mau makan harus berdoa. Harus sekolah minggu. Harus kalau kita lagi worship, dia juga ikut. Biasanya kita nggak pernah larang-larang, justru kalau kita lagi worship, ayo ikut worship. Mau dia muter-muter kayak mau ngapain terserah, pokoknya dia harus ada di situ karena biar dia mempelajari itu sebagai sebuah suasana gitu, sebagai sesuatu yang dia bisa terima dari kecil gitu. Bahkan dia suka doain orang lain. Iya, jadi Kalau malam. kita ajar dia untuk ayo setelah kita mendoakan segala macam, mengucap syukur, kamu mau berdoa baca apa? Nanti dia sebut tuh nama-nama, kadang-kadang nama keluarganya, kadang-kadang nama kakak sepupu, kadang nama susternya disebut, kadang mainannya Satpam didoain, kita. satpam kita didoain, kadang-kadang satpam rumah. Jadi apa yang dia Apa yang dia pikirkan lewat dia aja. ini gitu. Gitu. Jadi kita mulai melatih untuk dia mempunyai spiritual disiplin tadi sih gitu. Ya, luar biasa. Dan pasti setiap hari kedua orang tuanya juga pasti berdoa terus untuk dia ya. Selalu. Iya. Selalu. Pasti. Nah, sedikit agak serius nih. Bagaimana pandangan Anda berdua tentang pergaulan anak-anak muda sekarang? Pasti kan Anda terlalu dekat dengan komunitas Anda, ada banyak anak-anak muda. Menurut Anda gimana pergaulan hidup mereka? Sebenarnya makin ke sini mungkin gimana ya ngomongnya, cuman karena ada sosial media kali ya, mereka akan lebih gampang menyerap apapun.
gitu. Jadi itu ada bahayanya, ada manfaatnya. Tapi kalau makanya balik lagi, aku kan sebenarnya ngajar anak-anak teen di sekolah minggu. Cuman aku bilang ke orang tua juga, tetap ini dari rumah. Rumah ya jadi contoh gitu. Dan yang bisa nge-handle banget dari rumah tetap. Kakak-kakaknya kita kasih fondasi, kasih value. Karena memang di luar sana kita kan nggak bisa jagain 24 jam. Ya kan, yang kita bisa adalah kasih value, fondasi yang kuat. Kalau memang mereka nanti dapat di depan ada satu tantangan, mereka tahu, oh kak ini pernah ingat atau orang tuaku pernah bilang gini. Nah itu sih sebenarnya. Tapi memang aku sangat concern di generasi muda untuk bisa memilah-milah sosial media. Karena memang kalau di itu kan dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kan evil communication corrupt good manner. Jadi memang pergerakan si penipu itu juga di sosial media juga luar biasa loh. Gitu. Nah orang tua dan kakak-kakak dan pokoknya yang kita yang punya hati untuk generasi penerus, mesti kita kasih value-value itu, fondasi-fondasi yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Gitu. Dan kita mesti berhikmat gimana, karena setiap anak beda-beda caranya kan. Mesti berhikmat ke anak ini seperti apa untuk kita bisa bicara dan lain-lain. Memang perlu hikmat Tuhan sih. Dan ya pergaulan anak muda memang agak sulit deh sekarang. Ya, kalau boleh dibilang kan memang dunia ini kan memang dunia yang sudah jatuh ya. Dunia ini a corrupt world gitu. Semenjak adanya dosa, dunia ini jadi dunia yang corrupt. Jadi memang pembiaran dan pembiasaan akan dosa itu kan jadi hal yang umum. Dan itu kan yang sebenarnya yang dibikin, kalau saya boleh bilang penipu bikin itu dengan sengaja kan. Supaya orang melihat sin itu sesuatu yang biasa, hidup dalam dosa itu hal yang biasa. Itu umum kok, everybody's doing it, why you're not doing it gitu kan. Ya makanya tadi seperti Dinda bilang, kita gak bisa juga pasang pagar buat anak-anak generasi muda kan. Kita gak mungkin pagerin mereka, karena kalau kita pagerin mereka malah mereka akan berontak makin lebih gila. Tapi yang Dinda bilang tadi bahwa kita harus tanamin value dan kita harus jadi contoh buat mereka. Percuma kita ngomong gede-gede gitu ya, kita bersuara keras-keras tapi kalau action kita nggak menggambarkan apa yang kita omongin gitu. Our action speaks louder than our words kan. Kata perbuatan kita lebih kelihatan, lebih keras daripada sekedar ucapan. Dan pada akhirnya kita jadi belajar untuk walk the talk gitu. Kita harus jadi contoh. Dan buat saya gini, saya bersyukur di satu sisi ya, saya nggak pernah punya regrets dengan kehidupan saya yang lama, karena itu bisa jadi contoh. Gitu, saya selalu berusaha, terutama buat teman-teman, bahkan buat teman-teman musisi muda deh, yang kadang-kadang kerja sama saya dan bersinggungan sama saya selalu bilang sama dia, yang lu alamin, gue udah pernah alamin semua gitu. Yang lu lagi suka-suka, gue udah pernah lewatin semua. So gue mau kasih tahu nih, ada sesuatu yang lebih daripada itu gitu. Itu cuma sampai situ aja. Lo mau apa, mabok apa segala, itu cuma sampai situ aja. Kayak besok lo akan craving for more, tapi kalau sama Yesus tuh nggak akan ada habisnya gitu. Jadi kita mencoba untuk membiarkan kehidupan kita nih berdua menjadi contoh gitu, bahwa kita aja bisa gitu. Dan pada akhirnya gini, anak-anak muda tuh kan cenderung kalau melihat kehidupan dunia tuh lebih asik dibanding kehidupan kudus gitu ya. Lebih fun gitu. Lebih fun, kayaknya lebih fun ada di kehidupan duniawi ini dibanding kehidupan yang kudus. Nah kita lagi pengen kasih tahu, enggak kok, kehidupan yang kudus tuh malah bisa seneng juga, bisa fun juga. Cuma memang caranya berbeda, nggak sama dengan yang dunia gitu. Jadi kita menawarkan pola pikir kerajaan sorga untuk di polanya dunia gitu. Bagaimana kita hidup di dunia ini tapi pakai pola pikirnya kerajaan sorga gitu sih. Dan Anda berdua terus melakukan itu sampai sekarang ya, dan akan terus melakukannya. Amin. Itu jadi perjuangan dan jadi pada akhirnya menjadi Udah jadi sebuah hati. visi sih buat Ya. kita berdua. Dalam artian kita melihat bahwa memang Termasuk kehidupan dalam komunitas-komunitas ini ya. sangat karena ya itu tadi saya bilang ya, contoh itu menjadi guru terbaik buat teman-teman yang lain gitu. Ya, oke. Kita tiba di satu pertanyaan atau segmen yang Anda berdua harus menjawab dengan cepat. Aku Siap. menyampaikan pertanyaan dan siap-siap dengan mic Anda. Langsung aja jawab ya, yang cepat dan nge-gym atau jogging? Jogging. Gym. Ya, biasa nge-gym di Dulu. Sekarang Dulu kita enggak. nge-gym bareng sebenarnya. Iya. Oke. Tapi saya lihat banyak Anda juga sepedaan ya. Iya, saya Dia suka sepedaan, Sepedaan lari gitu. Kalau aku lari enggak. Ngomong. Next. Daging ayam, daging babi. Ayam. Ayam. Babi suka, tapi aku nggak bisa makan banyak-banyak. Kayak ayam lebih Lebih sehat. sehat. Lebih sehat Iya. ya. Good.
Main game atau nonton film? Nonton film. Game. Oke. Dia emang gamer soalnya dari dulu. Iya, Oke, Alkitab fisik atau baca Alkitab di HP? Fisik. Semuanya. Oh, nggak boleh ya? Fisik. Nggak boleh semuanya. HP kalau saya. Fisik. Lebih Aku gampang. lebih suka fisik. Kalau dulu suka fisik. Oh, tapi kalau ke gereja berarti tetap nenteng ya, bawa ya? Enggak, kalau gereja pakai handphone, tapi Kalau di aku rumah, perenungannya di pasti fisik. Ya, Enggak. sama. Kalau aku di rumah pakai Alkitab bukunya. Berdoa bareng atau sendiri? Bareng. Bareng pasti ya. Ibadah pagi atau ibadah sore? Sore. Pagi. Kenapa pagi, bro? Dia udah kebiasaan. Saya udah kebiasaan dari dulu. Oke. Karena dari saya masih kecil ya. Memang bahkan saya sampai ya terserah mungkin orang mau bilang itu agamawi enggak ya, tapi buat saya itu disiplinnya saya aja dari dulu. Jadi saya emang kebiasaan kalau hari Minggu tuh saya harus bangun pagi ke gereja, jadi fresh gitu. Buat saya itu lebih fresh dibanding saya sore gitu. Saya udah banyak kegiatan terus sore harus ibadah tuh kadang nggak fokus, tapi kalau buat saya pagi-pagi tuh lebih fokus, lebih fresh aja. Kalau kenapa? Aku karena Ngantuk. iya, aku tuh Simple anaknya, sederhana. aku seneng tidur soalnya aku nggak bisa tidur. Maksudnya aku tuh bukan orang yang gampang tidur. Ya. Jadi kalau udah dapat kualitas tidur tuh kayak wah ini harus dijaga. Tapi ya sekarang sih harus pagi karena kan emang Menyesuaikan. Iya, anak harus ngajar juga sekolah juga. minggu terus Oke. ngajar dan lain-lain kan. Ngajar juga sebenarnya siang sih. Tapi kalau sore alasan salah satunya juga kan sekarang punya anak. Waktu sebelum sekolah minggu ya, siap-siapnya lebih ribet soalnya kalau pagi dulu kan harus Betul. nyiapin ini. Kayak kurang waktu ya? Iya, jadi daripada senewan. ya. Jadi Ya. mendingan Tapi ya kadang-kadang juga bisa kompromi nggak? Maksudnya ya udah deh, Sebenarnya lebih sore. sering pagi kok dia. Tapi jadi sering Dia pagi. jadi sering pagi. Dia itu kan Jadi- hanya option yang dia pengen, tapi sebenarnya kita lebih sering pagi. Kalau Karena mau nggak mau boleh. harus pagi. Tapi sekarang pagi terus. Iya. Tadi selain kebiasaan suka pagi kenapa? Fresh aja, saya Lebih ngerasa fresh. seger gitu kayak starting your day with sesuatu yang memang udah biasa kita lakukan tuh kan fresh gitu, kayak buat menjalani harinya juga lebih enak. Kalau Iya. buat saya sih itu Iya. dari saya pribadi. Oke, ini terakhir nih. Penyembahan dulu atau langsung berdoa? Penyembahan dulu. Penyembahan dulu. Jadi ada waktu dulu menyembah Tuhan dulu ya. Kalau buat saya dalam penyembahan pun saya bahkan berdoa di dalam penyembahan gitu. Jadi buat saya Oke. itu kayak jadi satu Satu paket hal ya? yang paket aja kalau buat saya pribadi. Itu tadi Deg-degan juga ya. Deg-degan loh. dan cukup memberikan sebuah energi ya, bahwa hidup dalam Tuhan itu ya nggak ada duanya. Tetap kita memperoleh sesuatu yang amazing ya, karena iblis pasti udah takut, udah kalah, udah KO itu kalau kita Amen. udah dekat dengan Tuhan. Iya. Oke, ini sebagai pasangan yang dulu pacaran beda agama, tentu kalian ada pengalaman yang bisa di-share dong kepada kaum muda Kristen. Apa pesan kalian kepada mereka? Kalau dari saya dulu, aku dulu deh. Sebenarnya pesannya adalah gini sih. Kalau memang start awalnya harus beda agama, sepakat dulu. Ini pacarannya visi misinya apa? Kalau hanya cuman sekedar hanya pacaran, buat apa? Manfaatnya apa? Kalau bisa startnya lebih kayak misalkan satu iman, itu kan startnya lebih enak sebenarnya. Nggak harus bersiok-siok dulu gitu. Tapi kalau memang beda agama, ya ingat kalau misalkan kalian mau pernikahan, ingat pernikahan adalah idenya Tuhan. Berarti harus ada kesepakatan juga dan harus ada kebenaran di dalamnya, dan visi misi itu harus jelas gitu. Visi misi harus jelas, bro. Kalau dari saya sih paling sering kan anak muda menjadikan alasan pacaran beda agama untuk saya mau tarik dia jadi pengikut Kristus misalnya gitu. Itu kan paling sering dijadikan alasan. Berhati-hatilah dengan alasan itu sih kalau saya bilang. Pastikan memang itu memang tujuan mulia atau tuh sebenarnya cuma egois aja. Gue pengen aja pacaran sama dia cuman pakai alasan itu. Itu kan paling sering terjadi. Karena kalau landasannya nggak kuat, fondasinya nggak kuat, bangunannya juga nggak kokoh nanti. Itu yang saya yakin. Kita nggak bisa narik seseorang kalau kita juga nggak punya fondasi yang kuat di situ gitu, dan kehidupan kita pun harus jadi contoh. Lalu yang berikutnya juga adalah ketika nanti ke jenjang yang lebih serius, pernikahan nggak cukup hanya dengan cinta kan. Yes. Jadi jangan sampai alasan cinta di awal tadi malah jadi berantakan di belakang gitu. Buat saya itu sih pastikan tadi yang Dinda bilang visinya sama,
pastikan kalian bisa saling lihat masa depan kalian bersama gitu. Ya. Ada gambaran si pasangan wanita nggak di gambaran kepalanya pasangan pria untuk masa depannya mereka 5 tahun, 10 tahun ke depan? Apakah masih ada dia di gambar itu? Ya. Dan kalau sudah ada, sisanya ya memang harus benar-benar ikut tuntunan Tuhan gitu. Supaya sama ini sih paling. Pastikan itu love atau lust. oh yes, that's good. Atau hanya nafsu. Kadang-kadang menikah atau misalkan punya pasangan yang mau ikut jenjang pernikahan hanya untuk halal. Nah, itu baik. Iya. Itu salah. Itu bahaya. Mencari excuse ya. Yes. Terima kasih pesan-pesan yang disampaikan kepada God Lovers, terutama anak-anak muda yang sedang mendengarkan talk show ini. God Lovers, sangat menarik ya pembicaraan kita dengan musisi kita, pasangan Berry Likumahua dan istrinya Andinda Salahita. Namun waktu juga lah yang membatasi kita dan kita harus akhiri talk show ini. Dan terima kasih kepada Bro Berry dan Adinda udah berkenan hadir di sini. Dan God Lovers, terima kasih kesetiaan Anda untuk menonton acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan Anda boleh memberikan saran dan masukan kepada kami di kolom komentar yang tersedia dan jangan lupa untuk like, share dan berikan subscribe. Sebelum kita berpisah, acara ini akan diakhiri oleh sebuah lagu pujian dari Berry dan Adinda dan saya mohon pamit. Tuhan memberkati. Shalom. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all
biarkan aman selalu ku di dalam